Dan untuk pengumpulannya nanti bentuknya HTML ya, pencet yang ini, knit itu. Nanti yang teman-teman kumpulkan bentuknya tuh logonya kayak gini. Ini HTML. Kalau dibuka, nah jadi kayak gini gitu. Bisa dilihat bagian A interpretasinya, bagian B gitu. Itu juga perbedaan dari HTML sama RMD ya. Kalau RMD kan harus lewat RStudio, tapi kalau misalnya HTML, teman-teman langsung bisa buka gitu. Pakai HP juga bisa. Begitu apa menjawab tadi yang nanya dia Ajeng ya? Iya Kak, menjawab. Makasih ya Kak. Oke, siap. Yang lainnya ada yang kurang jelas dari soalnya atau nggak ngerti boleh ditanya sebelum masuk materi selanjutnya. Kayaknya belum ada ya, Dit ya? Belum ada yang nanya nih. Ya, gimana? Kan kemarin soalnya udah dikasih dikit supaya lebih aktif aja di Zoom-nya. Nggak ada yang tanya. Apa udah pada paham? Bagaimana? Mungkin baru masih coba nomor-nomor yang kemarin dicontohin ya teman-teman. Masih aman ya, belum ada kendala gitu. Kalau belum ada, bisa dikasih feedback biar kita lanjut ke bab 3 gitu. Belum ada, Kak. Belum ada kendala. Oke, baik. Kita lanjutkan materi ke penyajian data kuantitatif. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Maul. Silakan Mbak Maul. Oke, siap. Karena teman-teman belum ada kendala ya. Nanti kalau misalnya ada kendala, boleh banget tanya. Kalau nggak ke saya, ke Ardit gitu. Kita masuk ke bab 3. Bab 3 itu tentang, dibuka ya teman-teman, RStudio sama modulnya. Bab 3 itu tentang penyajian data kuantitatif. Kuantitatif kan yang bisa dihitung ya. Pada bagian ini membahas teknik-teknik penyajian data seperti diagram batang daun, histogram, box plot, dan tabel frekuensi. Oke, kalau di kuantitatif itu nanti ada 4 teknik penyajian data. Yang pertama itu ada diagram batang daun. Diagram batang daun ini digunakan untuk apa sih? Atau gimana gitu? Jadi diagram batang daun ini digunakan untuk melihat sebaran data. Setiap angka pada data disusun ke dalam batang dan daun, di mana bagian batang terdiri atas semua angka dari data kecuali data dikit terakhir. Mungkin langsung kita coba cari di Google ya gimana sih cara membaca diagram batang daun gitu. Jadi ini ada data teman-teman 17, 18, 20, 25. Namanya kan diagram batang daun. Jadi yang bagian depan ini namanya batangnya, yang bagian belakang ini namanya daun gitu. Nah, lebih jelasnya ini yang warna biru itu batangnya, yang warna hitam belakangnya itu daunnya gitu. Dipisah-pisah. Jadi ini ada satu, yang depannya ya yang warna biru ada 2, ada 3. Kemudian ditulis batangnya dulu. Kemudian yang angka belakangnya yang 7, 8, 0, 5,
itu ditulis di belakangnya gitu. Berarti ini banyaknya ada angka 17, ada 18, ini ada 34-nya ada 2, 37, dan ada 38. Fungsi yang digunakan di diagram batang daun ini adalah fungsi stem. Stem sama di dalam kurung ini adalah data yang teman-teman kasih namanya nama variabel dari teman-teman yang dinamain gitu. Tujuannya untuk apa sih diagram batang daun ini? Tujuannya untuk memperlihatkan sebaran data ya teman-teman. Jadi yang misalnya nih yang di bawah yang kurang dari 70, ternyata ada banyak banget nih yang kurang dari 70. Tuh. Yang nilainya kurang dari 127, ternyata cuma ada 2 gitu. Mungkin kita langsung praktekin ya di RStudio-nya. Oke. Di sini saya sudah punya data penjualan dari data yang ada di modul. Ini saya tulis, saya masukkan ke fungsi konsep biar terbaca. Dan saya tulis lagi variabel penjualannya supaya datanya bisa muncul. Dan akan muncul seperti ini. Kemudian untuk membuat diagram batang daun, kita menggunakan fungsi stem. Dan ditulis nama variabelnya. Kitaran. Oke. Ya, ada kesalahan. Oh. Oke. Ini gara-gara 2 digit, jadinya gini ya teman-teman. Kalau misalnya nanti seperti yang di modul, itu yang dimodulkan 1 digit nih. Nah, jadinya seperti yang dicontohin tadi. Ini berarti nilai 26-nya ada 1, nilai 27-nya ada 1, nilai 28-nya ada 2 gitu ya. Itu cara diagram batang daun. Kita coba lanjut ke sebelumnya nih ada keuntungan dari diagram batang daun. Ada dapat melihat bentuk distribusi data, dapat melihat data aslinya, dan dapat melihat adanya data ekstrim. Yang kedua ada penyajian data box plot, merupakan ringkasan distribusi sampel yang disajikan secara grafis yang bisa menggambarkan bentuk distribusi data atau skewness. Jadi di dalam box plot ini teman-teman sudah dapat 5 data ya, ada nilai minimum, ada
kuartil pertama, ada kuartil kedua, dan ada kuartil ketiga, sama nilai maksimumnya gitu. Perintah yang digunakan adalah box plot dan nama variabel yang teman-teman gunain gitu. Oke, ini bentuk sekilasnya dan kita coba di RStudio-nya. Nah, ini ya teman-teman. Pakai fungsi box plot dan saya menggunakan data penjualan yang sama gitu. Nah, setelah di-run, oh ini nggak bisa di-run tadi. Share this. Oke. Ini hasil box plotnya ya teman-teman. Jadi yang paling bawah ini adalah nilai minimumnya, yang paling atas ini adalah nilai maksimumnya, yang ini kuartil 1, yang garis paling bawah, yang ini kuartil 3, yang tebal sendiri, dan yang paling atas ini garis yang kuartil 3-nya gitu. Kuartil 2 ya tadi yang tengah sini. Tuh. Terus yang tanda titik 2 ini 300 dan ada 200 gitu. Kita coba di RStudio-nya penjualan di data ke 1 kita ubah jadi 300 dan penjualan di 400. Kita panggil lagi. Oke, ini ya datanya kita ubah dulu nih 300 untuk 4 dan yang keduanya 400. Tuh, yang data sebelumnya kan berapa yang kita bikin box plotnya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ada nilai yang jangkauannya tuh lebih besar gitu, atau nilai ekstrim outlier-nya dari sini. Berarti ini nilai yang 3 titik kedua yang sini adalah pengamatan yang kedua gitu. Nih, seperti ini.
data ekstrim. Sama ya. Oke. Itu penyajian data yang untuk box plot dan juga diagram batang daun. Untuk penyajian data selanjutnya itu dijelaskan sama Ardit. Halo Ardit. Halo. Oke. Silakan. Share screen-nya. Paul, share screen-nya. Halo, Mbak Maul. Oh iya, sorry Dit. Silakan. Oke. Bab 3. Suara saya terdengar jelas kan? Untuk selanjutnya, kita pada grafik histogram. Nah, grafik histogram sendiri ini yaitu grafik yang berisi ringkasan dari sebaran, depresi atau variasi suatu data. Histogram adalah grafik batang yang menampilkan frekuensi data. Perintah untuk membuat histogram adalah dalam R adalah his, nama file, berikut cara untuk program ini. Jadi kita, nah seperti ini. Ketika saya ada sebuah barisan, yaitu barisan 1 sampai 20, yang kelipatan 2, yang dimulai dari 1. Nah, ini sebuah file yang kita beri nama A. Nah, setelah itu, di sini kita bisa memanggil his, sesuai tadi his, terus di dalam kurungnya kita kasih tahu namanya, kita tulis namanya, nama filenya yaitu A. Nah, baru kita run. Nah, grafiknya seperti ini. Untuk histogram. Ini kalau kita bikinnya dari sebuah file kayak gini. Kalau kita ambil dari yang kemarin, yang untuk misalnya kita punya social network yang data seperti ini. Kita bikin sebuah grafik histogram. Nah, karena data ini banyak dan dia hanya bisa menampilkan satu data saja, jadi kita harus pilih. Di sini kita mau menampilkan user ID, gender, umur, estimated salary, atau purchase-nya. Nah, di sini saya menuliskan yang ini. Histogram, panggil nama datanya, yaitu data 1 di sini. Terus di sini kalian harus tambahkan lambang dolar, seperti ini. Nah, setelah itu baru kalian pilih mau menampilkan user ID, gender, umur, atau yang ini, dua ini. Di sini saya memilih umur. Nah, kita bisa run di sini. Maka dia akan menampilkan seperti ini untuk umur. Di sini kenapa ada main, umur, callping. Nah, di sini kalian bisa main ini untuk memberikan judulnya.
Jadi di sini kalian tinggal tulis saja judulnya mau apa, misalnya usia. Nah, kita run lagi, maka dia akan berubah nama jadi usia untuk judulnya. Di sini saya memakai Colping itu untuk warnanya. Nah, untuk warna di sini kalian menggunakan bahasa Inggris. Jadi tinggal ganti aja. Misalnya kalian mau green. Nah, maka dia datanya akan muncul warna hijau. Untuk histogram sangat mudah sih. Nah, setelah histogram mungkin memang hanya sedikit saja penjelasannya karena tidak terlalu ribet. Seperti diagram sebelumnya, yaitu batang daun sama box plot. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan diagram plot. Bentuk penyajian data digunakan adalah plot. Plot adalah suatu grafik yang menggambarkan hubungan antara dua variabel, yaitu X dan Y. Format fungsi plot adalah sebagai berikut. Nah, di sini plot. Plot, habis itu variabel X, setelah itu variabel Y. Nah, di sini tipenya, kalian bisa lihat ada banyak tipe. Tipe P, I, B, O, H, S, N. Nah, di sini kita pakai yang mudah dulu. Di sini kita menggunakan angka yang mudah aja dulu, seperti ini. Misalnya kita mau bikin plot. Nah, di sini untuk variabel X-nya kita masukkan A. Untuk variabel Y-nya kita masukkan B. Di sini tinggal kita run. Nah, kayaknya ada yang salah. Oh, ini kenapa salah? Karena jumlah datanya tidak sama. Di sini kita ubah untuk jumlah datanya, kita samakan. Di sini saya mau pakai SQ koma. Nah, di sini saya tetap memakai kelipatan 2. Nah, kita coba run. Nah, sudah salah. Kelebihan 1 Dit, yang bawah Dit. Oh iya. Nah, betul, kelebihan 1. Nah, karena datanya sudah sama, di sini akhirnya dia bisa seperti ini. Nah, di sini kita mau mencoba tipe seperti ini. Nah, tinggal kita pilih aja mau tipe mana di sini.
Kita pasang koma, terus tulis tipenya tipe apa. Nah, jangan lupa tanda petiknya. Tinggal kita pilih tipe H. Maka di sini akan seperti ini. Kalau untuk tipe H-nya. Sini kita tipe B. Biasanya. Nah, untuk H itu tipenya seperti ini. Untuk tipe P seperti ini. Kita coba semua tipe ya. Biar pada tahu tipe. Tipe ini tipe apa ya? Tipe B. Ini untuk tipe B. Nah, tipe B seperti ini. Dia ada garis yang menyambungkan dari titik pertama ke titik selanjutnya. Terus tipe O. Nah, untuk tipe O masih sama. Nggak jauh beda dengan tipe B. Di sini yang membedakan membuat plot titik yang terhubung dengan garis. Nah, kalau yang tipe O membuat plot titik yang ditimpa oleh garis. Cuman beda seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba tipe S. Nah, tipe S seperti ini. Definisinya di sini membuat fungsi tangga. Jadi dia berbentuk seperti tangga. Di sini tipe terakhir N. Untuk tipe N-nya, maka dia tidak membuat grafik sama sekali. Kosong. Tidak membuat grafik sama sekali. Nah, ini membangkitkan data penjualan ini kan 50 dan ini 50. Data periodenya 50, penjualan 50. Jadi dia harus sama jumlah variabel X sama Y-nya. Mungkin untuk yang data ini, kalian lihat sini, mungkin segitu. Untuk data yang kalian ambil dari file CSV, kita dari sini. Di sini kita plot lagi. Nah, kita ambil yang data 1 nih, dari CSV yang kemarin masih sama. Nah, data 1, nah kalian pilih mau ambil variabel yang mana untuk yang X-nya. Mau user kah, gender, atau yang terserah. Di sini, jangan lupa untuk tetap memasangkan tanda dolar ini sebelum kalian menulis kolom menulis mau variabel yang mana. Di sini saya mengambil variabel angka dengan untuk variabel dengan data variabel Y-nya saya mengambil yang estimated salary. Nah, kita yang simple aja dulu. Kita hapus. Maka dia akan muncul seperti ini datanya. Di sini mungkin kita melihatnya agak, karena datanya banyak, jadi kalian melihatnya agak susah. Nah, ini kan di sini namanya masih data estimate salary. Nah, kalian bisa ganti dengan menuliskan ini. Untuk variabel X-nya, kalian yang awalnya data $1 age, nah kalian bisa ubah jadi age saja atau umur. Di sini kita umur aja. Umur. Nah, di sini exceptnya kita ganti umur. Nah, YLab ini untuk variabel Y, untuk kalian mengganti namanya ini.
Misalnya ini kita ganti jadi pendapatan. Nah, demand ini sama seperti plot, sama seperti histogram. Ini untuk kalian memberikan nama atau judul dari data kalian. Nah, di sini kita menggunakan tipe H. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jadi datanya seperti ini. Ini kalian lebih mudah melihatnya untuk pendapatan dan umur. Nah, jika kalian ingin data yang kayak tangga tadi, kalian bisa menggunakan tipe S. Nah, datanya akan seperti ini. Akan belibet melihatnya. Jadi kalau mau yang mudah lihatnya, kalian bisa yang pakai yang A. Nah, A itu udah paling gampang untuk melihat datanya. Nah, selanjutnya. Misalnya kalian di sini, ini masih sama. Kalau kalian mau ubah datanya, kan, tinggal kalian hapus. Kalian ganti user, nanti dia akan muncul sendiri. Nah, jika kalian klik aja user ID itu. Di sini kalian pakai tipe A. Nah, dia akan muncul data. Mungkin untuk plot, untuk diagram dari plot sama histogram, segitu aja. Dari kalian ada yang ingin ditanyakan nggak? Untuk keempat grafik ini, untuk menampilkannya. Ada yang ingin ditanyakan? Atau mau diulang? Nggak apa-apa, terserah. Kalau kurang jelas. Berarti untuk menentukan jenis plot apa itu harus dicoba satu-satu ya, biar kelihatan yang mana yang baik dan yang mana yang bisa kita baca dengan benar gitu. Ditentukan satu-satu ya. Untuk itu kalau misal nih di soal kalian nggak ditentukan tipenya tipe apa, nah kalian terserah mau tipe apa, yang penting bagi kalian untuk membacanya enak. Kalau memang dari soal tidak ditentukan. Tapi kalau dari soal ditentukan, berarti ikuti aja yang dari soalnya mau tipe apa. Seperti itu. Oke, siap. Ada lagi dari yang lain? Gimana? Kalau nggak ada yang nanya, nanti untuk soal praktikum selanjutnya ditambah ya soalnya karena nggak aktif. Ayo, masih panjang waktunya. Masih bisa Oh, buat. ini deh. Coba yang share screen yang tadi ya. Tadi kan 2 digit yang itu. Biar lebih jelas. Oh, Ya. iya. Oke. Nah, yang ini. Tadi mungkin kenapa? Tadi kan di sini tulisan 2 digit ya, teman-teman yang saya coba itu. Nah, ini 2 digit, makanya hasilnya kayak gini. Itu saya mungkin gara-gara saya turun digitnya gitu. Kalau misalnya teman-teman baru coba pertama, tadi saya buat file baru lagi namanya. Nah, tetap tuh. Nah, jadi ada data 1, ada data 3, ada 2, yang nilainya 2-nya ada 2 kali, ada yang 45,
Nah, benar ya, ada yang 45, ada yang 88, dan ada yang 90 gitu. Jadi silakan nanti bisa dicoba-coba diagram batang, misalnya penjelasannya kurang jelas, bisa coba search Google atau nanti coba tanya saya sama Ardit juga nggak apa-apa gitu. Jangan lupa absen. Kalau misalnya data absen teman-teman itu kurang dari yang ditentukan, itu nggak bisa ikut ujian ya teman-teman. Jadi jangan dianggap sepele sama absen itu. Gak ada yang mau nanya nih. Punya masih panjang loh. Ya, 4:30. Kak, izin tanya yang tadi. Apa yang terakhir? Ya udah, ayo Yang plot. silakan. Gimana? Yang tadi itu ada angka berapa ya? 1, 20, terus bawahnya itu 22 sama 41 itu apa ya? Yang apa plot terakhir? Oh iya, bentar. Yang Ardit. Iya Kak, itu. Yang apa? 1, 20, terus by. Yang by sama dengan 2, terus 22, 41, by sama dengan 2 itu. Nah, ini nih aku ambil sembarang data saja. Ini aku ambilnya sembarang, bebas sih ini. Ini segini berarti mengurutkan data yang dari angka awal 1 sampai 20 dengan kelipatan 2. Berarti dari 1 kelipatan 2, 3 datanya. 1 kelipatan 2, 3, 5, bukan kelipatan, ditambah 2 gitu. Sampai 19. Nah, yang B ini sama tapi mulainya cuma dari angka 22 sampai 41. Dan ditambah 2, 2, 2 begitu. Ini bebas sebenarnya mau angka berapa. Ini hanya mencontohkan. Gimana? Oke, udah. Udah menjawab? Tergantung data. Ya, tergantung data. Jadi, tergantung data saja. Ini saya ambilnya random. Bukan karena keharusan. Yang keharusannya itu jumlah datanya untuk variabel A sama B harus sama. Itu. Ini datanya sama-sama jumlahnya 10. Jadi harus sama. Kalau nggak sama, misalnya di sini 42, maka dia datanya error semua. Tuh, pada error. Karena jumlah datanya nggak sama. Itu. Biasanya itu sih yang selalu bikin error. Jumlah datanya kayak kurang teliti. Tadi kan aku kurang teliti. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin jika nggak ada yang bertanya lagi, saya kembalikan ke Mbak Maul. Silakan Mbak Maul. Teman-teman kalau misalnya nggak ada yang ditanya, kalau dari saya juga cukup sih. Jadi bisa diselesaikan mungkin kelas hari ini. Dari Ardit, ada yang mau disampaikan lagi?
Di saya cukup materi hari ini cuman sebatas itu doang untuk praktikum 3. Jadi kalau emang mau mengulangi lagi tinggal kalian buka YouTube aja, nanti dikasih di platform untuk mengulang lagi. Terus untuk teman-teman yang sinyalnya nge-lag atau apa Zoom, nggak apa-apa. Yang penting nanti di classroom-nya untuk link YouTube-nya dipelajari lagi untuk yang ketinggalan. Itu aja sih. Oke, siap. Dari teman-teman kalau misalnya nggak ada pertanyaan bisa bilang cukup ya. Dikasih feedback biar kami juga tahu gitu. Ya, jadi kayak kami nggak menebak-nebak udah cukup atau belum. Kalau emang cukup ya udah bilang cukup aja. Jadi gampang melanjutinya. Cukup teman-teman? Cukup, Mbak. Nadia Danira yang Haris. Oke, siap. Kalau misalnya cukup, kita akhiri ya pertemuan sore ini. Jangan lupa absen. Absen ditutup jam 5 ya, teman-teman. Jadi setelah jam 5 itu nggak bakal saya inputkan ke data absen teman-teman gitu. Saya sama Ardi cukupkan praktikum sore ini. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Semangat untuk ngerjain tugasnya. Kalau misalnya ada bingung atau mau ditanyain, boleh chat aku atau Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, sama-sama. Semangat. Matur suwun, Mbak. Matur suwun.